Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua nikmat sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa masih merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Saya Isna Nur Faida dari kelas 11 MIPA 1 akan menyampaikan kultum dengan tema ikhlas dalam kehidupan. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Dalam konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena sikap lainnya seperti hanya ingin dipuji supaya dilihat oleh orang lain atau hanya ingin terlihat soleh saja, tetapi benar-benar beribadah karena Allah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam, seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Tingkatan-tingkatan ikhlas. 1. Tingkat ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas ahwas al-khawas. Ikhlas ahwas al-khawas yaitu saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Yang kedua adalah ikhlas hawas. Ikhlas hawas adalah orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Yang ketiga adalah ikhlas awam. Ikhlas awam yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas maka tidak akan sah di mata Allah. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah. Maka, pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Kita semua bisa menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan dengan melakukan contoh seperti ini. 1. Menguatkan niat dalam hati untuk belajar ikhlas. 2. Selalu berpikir positif dan hindari suudzon. 3. Bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. 4. Menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Keutamaan ikhlas. 1. Mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang ketiga, mendapat perlindungan Allah. Yang keempat, dilimpahkan ketenangan hati. Orang yang dalam setiap perbuatannya dilandasi rasa ikhlas tentu akan selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Yang kelima, terlindungi dari sifat khianat. Dan yang keenam, amalan ikhlas bisa menjadi sarana tawasul. Tawasul artinya memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara yang diperbolehkannya.
Misalnya, kita dibolehkan melakukan tawasul dengan menyebut sifat-sifat Asmaul Husna Allah. Keutamaan tersebut bisa diraih apabila kita selalu ikhlas dalam beramal. Yang terakhir adalah manfaat dari bersikap ikhlas, yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar, menjadi manusia yang pemaaf, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah, dan selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.